Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan di channel YouTube dalam rangka kita ngaji kitab Mabadi Fikih Juz 4. Namun sebelumnya kita doa bersama agar pembelajaran ini betul-betul menjadi pembelajaran yang barokah, manfaah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatu utawi najis al-muhaffafatu kang den entengake. Ya hiya an-najasatul muhaffafah iku baulus sobi, uyuwe bayi lanang cilik, alladzi lam yablu kang durung tumeka sapa asobi al-haulaini ing 2 taun. Walam yatagodda lan durung mangan pikuatan sapa asobi, sapa bayi cilik lanang mau, illa billabani angin kelawan asi, air susu ibu. Begini saya jelaskan. Yang dimaksud dengan najis muhaffafah yaitu air kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan dia belum makan sesuatu yang mengenyangkan kecuali hanya ASI saja. Dalam definisi tersebut itu ada beberapa catatan. Jadi yang dimaksud dengan najis muhaffafah itu yang pertama harus berupa air kencing. Kalau bukan air kencing, ini tidak disebut dengan najis muhaffafah. Misalkan ada bayi laki-laki umurnya belum 2 tahun, kemudian dia juga belum pernah makan makanan kecuali ASI. Tapi yang dihukumi itu adalah kotorannya. Apakah kotorannya itu muhaffafah? Tidak. Jadi kotoran bayi itu tetap najisnya adalah najis mutawassithah. Sedangkan yang di bab sini yang dimaksud dengan muhaffafah itu adalah hanya air kencingnya bayi laki-laki yang telah memenuhi syarat tadi ya. Maka juga mengecualikan kalau hukum dari darah. Misalkan ada bayi terluka tangannya, keluar darah. Darahnya hukumnya bagaimana? Hukumnya ya najis mutawassithah, sama dengan najisnya air kencing laki-laki yang dewasa, sama dengan kotoran hewan, itu najisnya adalah mutawassithah. Muntahan bayi ini juga sama, hukumnya adalah najis mutawassithah. Jadi catatan yang pertama, yang disebut najis muhaffafah itu adalah dari air kencing. Kemudian catatan yang kedua, yang dimaksud dengan najis muhaffafah itu harus dari air kencingnya bayi laki-laki. Jadi yang kencing itu adalah bayi yang laki-laki. Maka mengecualikan bila mana bayinya itu perempuan ataupun bayinya banci. Bila bayinya itu perempuan, najisnya apa? Najisnya ya najis mutawassithah. Kalau yang keluar kencing itu dari banci, banci itu apa? Banci itu adalah bayi yang mempunyai 2 alat kelamin. Ada yang modelnya kayak laki-laki dan ada yang modelnya kayak perempuan. Semuanya punya. Ini disebut dengan banci. Yang demikian itu hukumnya adalah najis mutawassithah. Ingat, catatan yang kedua, najis muhaffafah itu harus air kencing yang keluar dari bayi yang laki-laki. Kemudian catatan yang ketiga, yaitu
umur bayi laki-laki tersebut kurang dari 2 tahun. 2 tahun itu dihitung dari hitungan Komariah atau biasa kita sebut dengan hitungan tahun Hijriyah. Karena Hijriyah dan Masehi itu biasanya dalam 1 tahunnya selisih antara 10 sampai 11 hari. Kenapa kok bisa demikian? Iya, karena memang tahun Hijriyah itu kalau tidak 29 hari, dalam 1 bulannya pasti 30 hari. Kalau sekarang sudah tanggal 30, besok dipastikan tanggal 1. Berbeda dengan tahun Masehi. Kalau tahun Masehi kan bisa jadi itu 29, bisa jadi itu 30, bisa jadi tanggal 31. Kalau sekarang sudah tanggal 31, dipastikan besok tanggal 1. Kalau sekarang tanggal 30, belum tentu. Besok itu bisa tanggal 31, besok itu bisa tanggal 1. Jadi perbedaannya di situ. Maka dalam hitungan 1 tahunnya itu biasanya selisih antara 10 sampai 11 hari. Begitu ya. Kemudian berikutnya akan menjelaskan bagaimana cara mensucikan najis mukhaffafah. Kita baca maknanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tadhuru lan bisa suci apa najis mukhaffafah. Bisa suci birosi mahaliha kelawan nyirati panggonane najasatul mukhaffafah bil ma'i kelawan banyu. Lah, mudahnya najis mukhaffafah itu dibandingkan dengan najis yang lain. Karena najis mukhaffafah itu misalkan ada bayi kencing di tempat itu, cukup disucikan dengan ambil air kita percikkan saja. Ini sudah suci. Kalau najis yang lain yang kencing itu anak SMA. Nah, cara mensucikannya harus dihilangkan kencingnya dulu, baru kita siram dengan air. Ini jauh berbeda. Kalau najis mukhaffafah ringan, cukup kita percikkan saja, ini sudah menjadi suci. Apakah ada dalilnya? Ada. Ini dalilnya dari sabda Nabi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, yusalu min baulil jariyati wa yurasu min baulil hulami. Yusalu den wasuh apa min baulil jariyati uyuwe wadon cilik, wa yurasu lan den sirati apa min baulil hulami uyuwe bocah lanang cilik. Nabi pernah bersabda, untuk air kencing bayi perempuan itu cara mensucikannya dengan disiram. Disiram sampai najisnya hilang. Sedangkan untuk air kencing dari bayi laki-laki cukup dipercikkan air saja. Nah, hadis ini sebetulnya berawal dari hadis yang lengkap, bahwasanya ada seorang perempuan namanya Ummu Qorin. Ini beliaunya menggendong anak kecil laki-laki. Kemudian ketika dekat dengan Nabi, anak kecil ini digendong ganti oleh beliau Nabi. Jadi yang gendong ganti beliau Nabi. Di pangkuan Nabi tersebut anak kecil itu kencing. Maka Nabi bersabda seperti ini, yusaulu min baulil jariyati wa yurasu min baulil hulami. Jadi mudah saja cara membersihkannya. Untuk anak laki-laki cukup dipercikkan dengan air saja. Amma sobiyatu, anapun utawi bocah wadon cilik wal hunsalan banci iku fayajibu mongko wajib apa hoslu baulaihima masuwi uyuh lorone
sobiyah wal khunsa. Lah, hukum najis mukhafafah yang tadi hanya diperuntukkan bagi bayi yang laki-laki saja. Maka mengecualikan untuk bayi yang perempuan ataupun bayi yang banci. Untuk keduanya, cara mensucikannya adalah dengan cara dibasuh. Kemudian kalau kita mau melihat di kitab-kitab yang lebih besar, kenapa kok dibedakan antara air kencing laki-laki dan air kencing perempuan? Bisa kita lihat dalam Fiqhul Islami ataupun dalam kitab Bajuri itu dikatakan, jadi diantaranya kenapa kok berbeda? Karena menurut penelitian bahwa air kencing perempuan itu lebih pekat, kemudian warnanya lebih kuning, baunya itu lebih pesing. Maka wajar kalau perempuan itu tidak cukup air kencingnya itu disucikan dengan cara dipercikkan. Karena air kencing perempuan itu lebih kuat baunya, lebih kuat warnanya, dan pokoknya lebih kuat segalanya. Baunya lebih pesing begitu ya. Kemudian juga ada alasan yang lain, karena biasanya kalau perempuan itu kalau kencing itu menyebar kemana-mana. Berbeda dengan air kencing laki-laki. Kalau air kencing laki-laki kan begini, jadi najisnya ngumpul. Tapi kalau perempuan kemana-mana tercecer, maka sulit untuk mensucikannya. Maka tidak ada hukum yang meringankan untuk najisnya air kencing perempuan. Ada alasan yang unik lagi yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya begini, kenapa kok berbeda hukum air kencing antara laki-laki dan air kencing perempuan? Ini ada yang mengalasi karena asal pencetakan manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan manusia yang berjenis kelamin perempuan itu tidak sama. Loh, kok bisa? Iya. Ya, karena manusia laki-laki yang pertama kali adalah Nabi Adam. Betul kan? Manusia yang pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam tercipta dari mana? Nabi Adam tercipta dari tanah. Tanah itu suci dan mensucikan. Terbukti tanah itu bisa dibuat untuk tayamum. Sedangkan manusia pertama kali yang berjenis kelamin perempuan adalah Siti Hawa. Siti Hawa terbuat dari apa? Siti Hawa itu terbuat dari apa? Terbuat dari tulang rusuknya Nabi Adam, yang berarti terbuat dari daging ataupun terbuat dari darah. Yang mana hukum darah itu adalah najis. Jadi wajar kenapa kok berbeda, karena ada alasan-alasan seperti yang telah saya jelaskan tadi. Oke, ini bisa dipaham ya. Kita lanjut materinya untuk menjelaskan tentang najis mutawasitoh. Kemarin najis mukhaladhah sudah. Barusan tadi kita menjelaskan tentang najis mukhafafah. Sekarang kita menjelaskan tentang najis mutawassitoh. An-najasatu utawi najis al-mutawassitotu kang tengah-tengah. Hiya an-najasatul mutawassitotu iku al-qaihu nanah. Termasuk hukumnya adalah najis mutawassitoh, yang cara mensucikannya adalah menghilangkan najis dengan cara disiram sampai najisnya itu hilang, adalah nanah. Nanah itu apa? Nanah itu sejenis darah, tetapi biasanya warnanya kuning karena itu telah membusuk. Ya, nanah itu mirip dengan darah, biasanya baunya lebih tidak enak. Baunya busuk. Nah, ini hukumnya sama dengan darah, najis mutawassitoh. Kemudian berikutnya wal qai'u, lan utah-utahan. Utah-utahan itu muntahan. Jadi makanan yang telah masuk ke dalam perut kemudian keluar lagi, ini namanya muntahan. Semuanya ini adalah najis, baik itu berupa air atau itu berupa makanan. Makanannya seperti masuknya atau sudah berbeda, sama saja. Pokok itu telah masuk ke dalam
perut kita kemudian keluar, itu namanya adalah muntahan. Semua muntahan hukumnya najis, tidak membedakan muntahan bayi laki-laki, bayi perempuan, muntahan orang dewasa. Ini tidak ada bedanya. Pokok muntahan itu hukumnya adalah najis mutawassithah. Kemudian wal muskiru lan perkara kang mendemi almai'u kang cuwer. Berikutnya yang disebut dengan najis mutawassithah adalah sesuatu yang memabukkan yang bersifat cair. Berarti apa? Minuman keras. Minuman keras itu memabukkan tetapi berupa benda cair. Karena tidak semua yang memabukkan itu pasti berbentuk cair, tidak semua. Ada yang lain seperti narkoba, ekstasi, sabu-sabu ya. Ada lagi pil koplo. Ada lagi yang dari tumbuhan itu semisal kecubung. Kecubung itu bisa memabukkan. Jadi mulai daunnya, mulai kembangnya, mulai bunganya, semuanya bisa memabukkan. Ini tidak najis, tapi haram untuk dikonsumsi. Misalkan dibawa untuk sholat, dibawa kecubung di sakunya, tidak apa-apa. Tidak haram ini, karena tidak najis. Yang haram itu mengkonsumsinya. Berbeda kalau berupa minuman keras yang berupa cairan. Kalau itu mengenai badan kita, kemudian baju kita buat untuk sholat, ya, mengenai baju atau badan kita buat sholat tanpa kita sucikan terlebih dahulu, maka ini sholat kita tidak sah, karena sama halnya dengan kita sholat dengan sesuatu yang najis ya. Catatannya, yang najis itu adalah sesuatu yang memabukkan tetapi berbentuk cair. Selanjutnya, wal maitatu lan bangkai bijami'i ajzaiha kelawan sekabiane pira-pira juse maitah. Termasuk yang najis mutawassithah lagi itu adalah bangkai dengan beberapa macam bagian-bagiannya. Artinya kok ada kambing mati tanpa disembelih, itu disebut apa? Bangkai. Maka kepalanya kambing yang menjadi bangkai itu hukumnya najis, kakinya juga najis, ekornya juga najis, pahanya najis, perutnya najis, karena itu bagian dari najis. Semua bangkai itu najis dan juga bagian-bagiannya juga termasuk najis. Kalau dengar kata bangkai, seolah-olah bangkai itu adalah sesuatu yang busuk. Ini anggapan banyakkan orang. Tetapi dalam syariatnya yang dimaksud bangkai itu apa? Bangkai itu adalah hewan yang matinya tanpa disembelih yang syah menurut syariat. Itu namanya bangkai. Walaupun itu dagingnya belum busuk, itu disebut dengan bangkai. Misalkan di jalan raya, ada ayam jalan-jalan, kemudian ada motor lewat kencang sekali, nabrak, des. Ayamnya mati, darah masih berkucuran. Ini sudah disebut dengan bangkai. Loh, tapi belum busuk. Iya, belum busuk, tapi ini namanya adalah bangkai. Karena ayam tersebut matinya tanpa disembelih. Berbeda kalau ayam itu matinya disembelih. Jadi disembelih dulu, sah, kemudian mati. Ini disebut bukan bangkai, dimakan boleh. Ya, karena bukan bangkai, penyembelihannya adalah sah. Walaupun misalkan ditaruh di kulkas ya, di lemari pendingin ditaruh, kemudian nggak tahu listriknya mati, besoknya dibuka, kemudian baru tahu bahwa ayamnya itu menjadi busuk. Walaupun ini busuk, baunya nggak enak, ini bukan bangkai, dimakan boleh. Kenapa? Karena ini adalah daging ayam dari penyembelihan yang sah. Jadi ingat, yang dimaksud bangkai itu adalah hewan yang mati dari penyembelihan yang tidak sah
menurut syariat atau tidak disembelih sama sekali ya. Itu namanya adalah bangkai. Semua bangkai tadi dikatakan hukumnya najis illa maitatul adami, angin bangkaine anak Adam. Bangkai itu semuanya najis kecuali bangkai manusia. Hewan mati tanpa disembelih disebut apa? Bangkai. Manusia mati tanpa disembelih, bangkai ya. Ya memang manusia matinya tanpa disembelih. Nah, memang ada salah satu ya karena kriminal itu ya orang disembelih itu. Itu tetap namanya bangkai. Tapi bangkai manusia itu hukumnya tidak najis. Kalau najis ya repot. Bagaimana mau memandikannya? Berarti kalau nyiram najis terus berarti najisnya semakin rata, ya kan? Manusia bangkainya tidak dihukumi najis itu karena manusia itu dimuliakan. Jadi karena dimuliakan akhirnya bangkainya hukumnya tidak najis. Wasamakilan iwak loh. Iwak loh itu artinya ikan-ikan yang ada di laut. Ikan tongkol, ikan teri, ikan paus, ikan lumba-lumba, semuanya ini adalah halal. Atau yang ada di sungai, ikan lele, ikan mujair, ikan wader, udang, dan lain sebagainya, ini adalah halal. Tanpa disembelih boleh dimakan. Misalkan teman-teman ada yang jalan ke pantai ya. Kemudian ada ikan paus terdampar besar sekali, sebesar truk poso itu ya, mati tanpa disembelih. Itu misalkan ingin dimakan boleh, tanpa disembelih sah, karena bangkai daripada hewan yang hidup di laut itu hukumnya halal. Berbeda kalau ada ayam mati tanpa disembelih tidak boleh dimakan. Kalau hewan yang ada di laut, ada yang di air, ini matinya tanpa disembelih, ini boleh untuk dimakan. Beli lele belum sempat disembelih mati, ya tidak masalah, boleh untuk dimakan. Ya kalau harus menyembelih kan sulit ya, apalagi yang dibeli ikan apa ya, teri yang kecil-kecil itu ya, atau udang yang sangat kecil itu ya, kecil-kecil itu ya. Kalau harus nyembelih satu-satu tidak jadi bikin masakan ya, repot ya. Jadi untuk hewan yang ada di laut dan di sungai itu tidak harus disembelih, bangkainya adalah halal. Kemudian yang termasuk halal yang terakhir adalah wal jarodi lan walang. Walang itu adalah belalang. Belalang itu halal untuk dimakan tanpa harus disembelih. Kalau misalkan belalangnya besar ya, sebesar apa ya, kambing kalau ada, itu ya sah-sah saja tanpa disembelih. Tapi nggak ada ya yang sebesar itu ya. Jadi enak, ada belalang buahnya. Jadi kalau di Timur Tengah itu pernah ada wabah belalang. Jadi belalangnya banyak sekali. Entah itu dari mana itu ya. Misalkan kita sapu, kita kumpulkan, kita goreng, kita buat payek ya, rempeyek belalang, atau kita buat crispy belalang. Ini sah-sah saja, halal, tanpa harus disembelih. Sudah mati baru dibuat makanan tidak apa-apa. Ini sah dan halal. Yang selanjutnya termasuk najis wal kharijulan perkara kang metu minasabila ini saking dalan loro. Sesuatu yang keluar dari jalan depan ataupun jalan belakang, baik itu air kencing ataupun berak itu ya yang keluar dari jalan belakang. Ini umumnya seperti itu. Atau yang tidak umum, yang keluar itu nanah, darah atau yang lainnya. Ini najis, semuanya najis. Pokok keluar dari dua jalan itu, baik depan ataupun belakang, itu hukumnya adalah najis mutawasito. Illal mania angin mani. Fa innahu krana temen setune mani iku tahirun suci. Semua yang keluar dari jalan depan ataupun jalan belakang itu hukumnya najis kecuali mani. Mani itu hukumnya suci.
Kalau ada orang yang mengeluarkan mani, tidak wajib membersihkan maninya, tetapi dia wajib mandi. Maninya tidak najis, tetapi dia harus mandi. Mandi wajib, mandi besar itu ya. Jadi pokok keluar dari jalan depan sama belakang itu najis, kecuali adalah mani. Kemudian termasuk yang najis lagi, wala banu hayin, lan susune hewan kang isih urip, layuk kalau kang ora kena den pangan, apa lahmuhu daginge hayin. Termasuk yang najis lagi adalah susunya hewan yang masih hidup yang tidak bisa dimakan dagingnya. Contohnya apa? Contohnya adalah kucing menyusui. Kucing itu kalau hamil tua atau setelah melahirkan bayi ya, itu ada susunya yang biasa diminum oleh anak-anak kucing itu ya. Nah, itu hukumnya najis. Susu kucing itu hukumnya najis. Kenapa? Karena kucing termasuk dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Disembelih ya tidak boleh ya. Misalkan mati dengan sendirinya, dimakan juga tidak boleh. Semuanya susu yang masih hidup itu hukumnya adalah najis, ghairul adami, selain daripada anak Adam, sakliane anak Adam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya manusia itu dagingnya tidak boleh dimakan. Manusia dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi susunya ini boleh diminum dan itu hukumnya tidak najis. Orangnya masih hidup loh ya. Nah, orangnya masih hidup, susunya diminum oleh anaknya, ASI itu sah dan halal. Wal mufasilu utawi perkara kang kafisah min hayawanin saking hewan hayen kang isih urip iku kamaitatihi kaya bangkene hayen, iku kamaitatihi kaya bangkene hayawanin hayen, sesuatu yang terpisah dari hewan yang masih hidup. Hewannya masih hidup, sesuatu terpisah. Misalkan dipotong, ada kambing utuh masih hidup, mau ngundang teman-temannya untuk nyate, tapi yang datang cuma 10 orang. Kalau mau disembelih, ini nanti satu kambing dah habis. Diperkirakan kalau satu kaki bagian belakang saja, ini sudah cukup untuk dimakan orang 10. Akhirnya bagaimana? Akhirnya ngambil kaki yang bagian belakang, hewannya tidak disembelih. Hukumnya bagaimana? Nah, hukumnya adalah najis dan itu hukumnya adalah haram. Sesuatu yang terpotong dari hewan yang masih hidup ini hukumnya sebagaimana bangkai. Hukumnya adalah najis. Illa sya'rul ma'kuli, angin rambute hewan kang kena den pangan, wasufahu lan wulune makul, warisuhu lan lare makul. Hewan-hewan tersebut, sesuatu yang terpotong darinya itu hukumnya najis kecuali rambutnya, kecuali bulu-bulunya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sapi itu kan termasuk hewan yang boleh untuk dimakan bila mana disembelih. Maka kalau ada bulu sapi itu terpotong ya, terlepas dari hewannya, walaupun hewannya itu masih hidup, itu hukumnya tidak najis. Seperti lagi larnya ayam misalkan, itu tidak najis ya, hukumnya tidak najis. Kemudian yang berbeda itu kalau bulu kucing. Kucing itu kan termasuk hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Maka bulu kucing itu hukumnya najis. Bila mengenai pakaian kita, kemudian kita buat sholat, maka sholat kita itu tidak sah. Ya, demikian untuk materi pembelajaran kali ini.
Nanti apabila ada yang belum jelas bisa kita tanyakan di kolom komentar. Nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.